Terima kasih. Aku mengucapkannya kala ia menyodorkan 3 buku yang dikeluarkan dari tas ranselnya. Bacaan lumayan tebal ini salah satunya berjudul, Melejitkan Potensi Anak. Sungguh, aku jadi tak sabar ingin segera membaca. Lepas itu, dia menceritakan bahwa beberapa bulan ini memang sibuk dengan pekerjaan. Hampir tiap hari harus pulang tengah malam karena tuntutan pertemuan dengan kolega bisnis. Maaf, ya, kalau aku baru bisa mengunjungi kalian. Kedepan aku upayakan lebih sering lagi ke sini. Jantungku jadi sedikit mengencang detakannya saat kata-kata itu terucap. Kulirik Juragan Raka untuk memastikan ia masih sibuk dengan cucunya. Kali ini aku berharap ia tak mendengar ucapan Den Rangga. Tenang, aku tak datang sendiri. Masih ada 2 adik perempuan. Mereka pasti suka pada Farhan juga mominya yang cantik dan baik. Sepertinya wajahku mulai berubah warna. Suhunya juga mulai menghangat. Pujiannya berlebihan sekali. Untuk mereda salah tingkah, aku mengajak keduanya mencicipi cemilan sore hari di gazebo samping kanan. Aku duduk di sebelah kanan Juragan Raka. Berupaya sebisa mungkin menjaga jarak dengan lelaki yang suka mencuri kesempatan. Dipikir-pikir agresif sekali Den Rangga ini. Area gazebo ini tidak tertutup sempurna atapnya. 2/3-nya dibiarkan terbuka hingga dapat terlihat birunya langit di atas sana. Sekeliling tempat ini ditata serupa pemandangan pedesaan. Ada kolam yang dibentuk sebagai sungai kecil. Barisan pohon yang dibonsai berbaris rapi mengelilingi setengah lingkaran kolam. Bebatuan dan rumput turut menghiasi. Di tengah keasyikan menikmati cemilan, Farhan menangis. Ngantuk sepertinya. Aku pamit untuk menyusui dan menidurkannya. Benar saja, tak sampai 30 menit Farhan sudah bisa diletakkan di tempat tidurnya. Lepas memastikan bayi ini lelap, aku bergegas kembali ke gazebo. Kakiku tertahan di ambang pintu penghubung rumah dan area samping. Di sana hanya ada Den Rangga. Akhirnya aku tetap berdiri untuk menunggu kedatangan juragan. Hanya saja lelaki muda itu melambaikan tangan. Semenit, 2 menit aku tak memenuhi permintaannya untuk ke sana. Akhirnya lelaki itu yang menghampiri. Kini, kami berdiri bersisian. Entah mengapa aku benar-benar canggung dengan situasi ini. Sebisa mungkin mataku tak beradu pandang dengan pria itu. Ke sana, yuk. Ia mengarahkan tangannya ke area kolam. Mau tak mau kaki ini mengikuti langkahnya. Kami pun kembali berdiri dengan jarak kurang dari 1 meter. Lelaki itu memasukkan satu tangan pada saku celana, sedangkan yang lain memegang rokok. Ia begitu menikmati hisapan benda bernikotin itu. Kehilangan itu menyakitkan, tapi tenggelam dalam kesakitan itu kebodohan. Aku pernah ada di posisi hampir gila sebab larut dalam sakit tak berujung. Kutolehkan kepala hingga netra kami bersitatap. Ia kembali mengarahkan pandangannya pada area kolam. Istri dan putraku wafat dalam kecelakaan tragis. Butuh bertahun-tahun untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Apa? Anda? Sungguh, aku tak bisa menahan kekagetan mendengar perkataannya barusan. Dia pernah punya istri dan anak lalu kehilangan keduanya. Ternyata, di balik keceriaan itu tersimpan duka. Hebat sekali kemampuannya menyimpan gumpalan kepedihan. Aku jadi malu hati sebab kerap meratapi diri. Percayalah, luka sedalam apapun itu, akan sembuh. Hati yang terbelah sekalipun akan rapat lagi seiring hadir perekatnya kembali. Rangkaian kata itu seperti tidak ditujukan untuk dirinya. Namun lebih diarahkan padaku. Sebab ia telah lolos dari jarum kesengsaraan, sedang diriku masih dalam tahap berjuang keluar dari kubangan kepedihan. Den Rangga mengambil 2 kerikil dari sisi kolam. Ia menyerahkan satu padaku. Lantas melempar yang lainnya. Saat batu masuk ke atas air, seketika tercipta lingkaran-lingkaran di tengahnya. Detik berikutnya lelaki itu memintaku melakukan hal yang sama. Kuturuti pintanya hingga di air tercipta gelombang baru.
Lelaki itu lantas mengarahkan tangannya pada air kolam. Itulah hidup Anjani, ada ketenangan, juga ada riak dan gelombang. Batu masalah sebesar apapun itu, akan tetap tenggelam oleh kekuatan air yang tenang. Aku seperti sedang dituntun untuk keluar dari lorong kegelapan. Pria inilah yang berdiri di depan untuk menjadi pemandu wanita lemah ini. Lempar lagi. Aku jadi keranjingan melemparkan batu-batu kecil ke dasar kolam. Sesekali Den Rangga akan mengejek jika lemparanku kalah darinya. Hari ini aku merasakan yang berbulan-bulan tak pernah kucecap. Hatiku seperti kehilangan beban, ringan hingga laksana melayang di awan. Ternyata kamu lebih manis kalau tersenyum, rayunya saat tak sengaja aku melengkungkan dua sudut bibir. Aduh, jantung ini apakah masih ada di rangkanya? Wajahku juga, merahkah ia? Kuarahkan wajah ke area kanan. Ini kulakukan untuk menetralisir desiran di hati. Untung saja ayah mertua datang. Aku jadi selamat dari rasa malu sekaligus membingungkan. Den Rangga tak main-main dengan ucapannya. Ia membawa adik perempuannya secara bergantian ke rumahku. Entah apa yang dikatakan oleh lelaki itu pada adik-adiknya hingga mereka mau datang ke sini. Kakak beradik itu kelihatan kompak. Sepertinya keluarga mereka hangat dan menyenangkan. Jauh kemungkinan dengan keluarga Den Arya. Farhan, sayang. Tante bawa mainan baru. Serina, adik bungsu Den Rangga selalu saja membawa mainan. 3 kali dalam sebulan gadis berambut mayang itu datang. Duh, makin lucu aja jagoan papa. Serina akan cekikikan kalau kakaknya mulai melemparkan gombalan. Jah, papa. Mamanya siapa? Tuh, goda Serina pada kakaknya. Mamanya Mommy Anjani, dong. Cocok kan? Jawab Den Rangga sambil mengangkat dua alisnya. Iya, deh, iya, cocok. Ujar gadis yang rambutnya diikat di belakang. Aku hanya tersenyum menyaksikan canda tawa kakak beradik itu. Kadang wajah ini menghangat saat ucapannya mengarah pada ungkapan perasaan Den Rangga. Dari tatap, sikap dan ungkapan tersirat aku tahu lelaki itu menyimpan rasa padaku. Namun, trauma kegagalan cinta telah membuat diri ini enggan menyambutnya. Meski cintaku pada Den Arya sudah punah hampir seluruhnya, belum siap juga memasukkan nama lain ke hati ini. Sepertinya Den Rangga pun mengerti hal ini. Ia hanya sebatas ingin dekat tanpa meminta lebih. Begitupun dengan adik-adiknya tak pernah masuk lebih jauh mengorek masa laluku. Kehadiran mereka bagai saudara yang selalu siap memberi bahagia. Bagaimana kalau hari Minggu ini kita makan di luar lanjut belanja? Aka sudah lewat masa idah kan? Farhan juga sudah 7 bulan, kita bawa jalan-jalan, usul Serina yang kemudian disambut antusias Den Rangga. Aku membulatkan mata saat mendengar usulan itu. Sama sekali tak menyangka akan ada yang mengajakku keluar rumah. Ingin, sih tapi malu mengiyakan. Untuk itu aku katakan mau minta izin ibu dulu. Untunglah mereka paham hingga tak mempermasalahkan alasanku tak langsung menjawab. Di luar dugaan, ibu mendukung rencana itu. Lagi pula apa salahnya menyenangkan diri sendiri setelah sekian lama berkalung derita katanya. Ibu menyatakan dukungan saat aku menyampaikan ajakan mereka. Sambil menepuk-nepuk paha Farhan, wanita bertubuh lebih berisi itu berkata, pergi saja, Anjani. Sesekali lihatlah dunia luar. Kamu masih muda, berhak bahagia. Dengar, ya, jangan cuma mantanmu saja yang bisa senang-senang. Tunjukkan pada mereka kau itu pantas bahagia. Ibu malah berharap kamu kelak menikah sama Den Rangga. Punya anak banyak. Biar kamu bahagia dan mereka tahu rasa. Ibu. Aku benar-benar kaget dengan ucapannya. Di balik diam itu tersimpan dendam rupanya. Wajar ia terlalu sakit. Putri satu-satunya dianiaya siapa yang takkan murka. Farhan harus kita didik menjadi manusia baik. Jangan sampai sombong dan merendahkan orang lain. Ia harus dermawan dan penuh belas kasih pada kaum lemah.
Kemuliaan manusia diukur dari takwa bukan harta dan kedudukan, tuturnya kembali. Aku biarkan ibu bicara panjang lebar. Selain sebagai nasihat, juga untuk terapi jiwanya. Beliau perlu meluahkan apa yang mengganjal di pikiran juga perasaan. Baca juga cinta sang pilot calon mantu Kiai Love You Fisabilillah Duda mentereng pengantin belia bos killer.